Hai, kembali lagi dengan saya Hartono. Hari ini kita akan cerita 3 hal yang bikin bisnis kita itu bangkrut. Nanti kalau seandainya ada hal lain lagi, teman-teman boleh kasih tahu lewat komen. Nah, hal pertama adalah yaitu produksi jauh melebihi omset. Banyak orang terlalu percaya diri sehingga merasa bahwa bisa menjual sebanyak-banyaknya. Ambil contoh, biasanya dalam 1 bulan dia jual 1.000 unit. Dia pasti berpikir bahwa oh mungkin bulan depan saya bisa jual 2.000 unit, bulan depannya lagi 3.000 unit, bulan depannya lagi 4.000 unit dan seterusnya. Sehingga dia itu memproduksi sesuatu yang berlebihan ataupun mengimpor berlebihan. Itu mengakibatkan macetnya cash flow dan rusaknya barang. Kalau barang yang punya shelf life atau punya masa pakai yang bisa expired ataupun rusak, tentu dengan hal-hal seperti ini sangat berbahaya. Jadi kalau bisa, kita prediksi penjualan kita dengan baik. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah orang over optimis, terlalu percaya diri ke depannya bisa jual jauh lebih banyak. Kalau seandainya barang itu gak gampang rusak, tentu tidak akan terlalu masalah. Palingan cash flow kita mandek. Tetapi kalau barangnya rusak, nah ini yang harus diperhatikan. Lebih baik bisnisnya itu pas-pasan produksinya daripada berlebihan tapi banyak yang rusak. Nah, yang kedua adalah cash flow tidak lancar. Saya melihat banyak banget teman-teman pebisnis saya atau teman-teman saya yang berbisnis itu mengalami cash flow yang tidak lancar. Ada beberapa penyebab. Salah satunya pertama, ngutangin orang. Jadi kita kalau seandainya mau omsetnya gede, kita kasih utangan. Kita berikan yang namanya piutang atau orang boleh ngutang. Nah, ini yang sering banget terjadi. Orang ngutang, akhirnya bayar, utang bayar, sampai suatu hari utangnya besar banget dan tidak bayar. Itu yang menyebabkan cash flow tidak lancar. Jadi salah satu triknya adalah kita harus batasin utang semua orang. Jadi kita sudah tahu kalau kita berbisnis dari dia, keuntungan kita itu paling bagus ya. Keuntungan kita kalau udah 100 juta, kita kasih utang maksimal 100 juta. Jadi kalau seandainya dia lari pun 100 jutanya itu kita gak sakit-sakit banget karena memang sudah sempat untung dari dia 100 juta. Jadi batasin utang orang mau sedekat apapun. Nah, yang kedua adalah membeli aset. Jadi yang menyebabkan cash flow tidak lancar, salah satunya itu membeli aset. Bisnis lagi bagus-bagusnya, yang utama itu sebenarnya justru tambahin kas ke dalam bisnis. Bukan membeli aset, karena aset itu tidak bisa memperlancar bisnis kita. Nah, banyak banget tapi orang-orang yang merasa bahwa saya kalau seandainya sebulan penghasilan saya 100 juta dari bisnis, tentu setahun itu saya bisa dapat 1,2 miliar. Saya beli rumah 1 miliar wajar dong. Nah, biasanya awalnya nggak akan masalah. Sampai dia beli beberapa aset, taunya bisnisnya meredup. Dia butuh dana, asetnya harus dijual murah. Biar cepat keluar. Jadi, kalau seandainya kita punya bisnis, lebih baik pegang cash yang banyak. Jangan buru-buru beli aset, jangan buru-buru beli barang-barang mewah. Jadi lebih bagus kita pegang cash. Dan ketiga, penyebab bisnis kita bangkrut biasanya adalah beban hutang yang terlalu besar. Kalau kita punya hutang, kalau kita punya duit, jangan buat beli aset, jangan buat beli aneh-aneh. Lunasi hutangnya. Jadi beban hutang kita tidak terlalu besar. Karena biasanya kalau kita pakai hutang bank itu kan berubah-berubah tergantung BI rate. Begitu hutang banknya naik, omset kita turun, kita udah susah. Jadi kalau bisa biasakan kalau punya hutang, omsetnya bagus, lunasi dulu hutangnya. Baru kita beli aset dan lain-lain. Nah, bagaimana menurut kalian? Boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi di topik selanjutnya. Thank you.